Ya. Nah, okay. Sore ini kita belajar tentang tirotoksikosis dan hipertiroidism. Ya, sebagian kecil sih sudah Bapak terangkan yang kemarin ya waktu kita skill lab pemeriksaan tiroid ya. Oke, secara ringkasannya tirotoksikosis itu adalah gejala. Jadi kumpulan gejala ya yang disebabkan oleh sirkulasi dari hormon tiroid yang berlebihan. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu ada beberapa penyebabnya yang bisa menyebabkan tirotoksikosis. Yang pertama disebut dia hiperaktivitas kelenjar tiroid. Nama lainnya kita sebut dia hipertiroidisme. Ya, biasanya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hiperaktivitas dari kelenjar tiroid itu paling umum adalah disebut penyakit Graves atau Graves disease. Bisa juga penyakit gondok multinodular toxic. Ya, biar tidak bingung, kata gondok ini artinya pembesaran kelenjar tiroid. Kalau bahasa ilmiahnya itu disebut goiter. Ya, nah nanti ada gondok yang dia tidak ada nodul-nodul. Artinya waktu di pemeriksaan fisik dia rata saja. Itu namanya goiter yang diffuse atau non-nodular. Jadi nggak ada nodularnya. Kalau disebut dia multinodular, maka waktu pemeriksaan fisik dijumpai banyak nodul. Oke. Lalu kata toksik di sini artinya dia menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan, maka menimbulkan gejala toksik. Saya paham ya? Nah, itu disebut dia dengan gondok multinodular yang toksik. Nanti ada gondok yang diffuse, tidak ada nodul. Lalu kemudian hiperaktivitas kelenjar tiroid ini juga bisa oleh karena adanya adenoma yang toksik. Kata adenoma itu berarti tumor. Jadi munculnya jaringan yang baru yang seharusnya tidak ada di organ tersebut, di mana dia juga bersifat toksik, berarti menghasilkan hormon tiroid. Lalu tirotoksikosis juga bisa disebabkan oleh terlepasnya hormon tiroid yang tidak tepat dari kelenjar tiroid yang rusak ataupun mengalami peradangan. Ya, jadi kita tahu bahwa di dalam sel-sel folikel tiroid itu adalah tempat penyimpanan kan? Tempat penyimpanan kelenjar hormon-hormon tiroid. Lalu kalau dia terjadi kerusakan atau peradangan, maka selnya akan lisis. Nah, waktu dia lisis, maka simpanan hormon tiroidnya akan lepas ke dalam pembuluh darah. Itu yang akan menyebabkan kadar hormon tiroid di dalam darah menjadi tinggi. Gejalanya namanya tirotoksikosis. Lalu bisa juga tirotoksikosis ini disebabkan oleh tumor pada hipofisis. Jadi yang mempengaruhi HPA aksis itu ya, hypothalamic pituitary axis kan, itu yang kemudian tumornya itu ternyata memproduksi TSH. Kita tahu bahwa efek TSH kalau dia nyampe di kelenjar tiroid, maka kelenjar tiroidnya akan dirangsang untuk menghasilkan hormon tiroid. Bisa juga oleh karena produksi beta HCG ya. Ini ada betanya itu. Yaitu disebut dengan penyakit trofoblast gestasional. Atau tirotoksikozisnya juga disebabkan oleh asupan hormon tiroid yang berlebihan. Namanya hipertiroidisme eksogen. Sampai sini ada yang nggak ngerti dengan istilah-istilah ini? Jadi bedakan nanti tirotoksikosis dengan hipertiroidisme. Gimana bedanya? Tirotoksikosis itu adalah gejala. Hipertiroidisme itu adalah menunjukkan aktivitas dari kelenjar tiroid. Hipertiroidisme udah pasti menyebabkan tirotoksikosis.
Tapi tirotoksikosis belum tentu karena hipertiroidisme. Jadi kalau bicara hipertiroidisme berarti si kelenjar tiroid yang sebenarnya itu yang memproduksi terlalu banyak hormon tiroid. Lalu kita lanjut dengan gejala tirotoksikosis yang paling sering itu adalah rasa lelah, cemas, tidak tahan terhadap suhu panas, berkeringat yang banyak, jantung yang berdebar, penurunan berat badan yang signifikan walaupun dia banyak makan. Itu gejalanya. Ada beberapa pemeriksaan nanti, tes hormon tiroid dari darah, serologis untuk mengkonfirmasi kondisi tirotoksikusnya. Lalu bisa juga dilakukan pengukuran antibodi anti tiroid. Bisa ada pemeriksaan ultrasonografi, tes serapan yodium radioaktif. Ini semua untuk membantu kita nanti mengidentifikasi kenapa terjadi tirotoksikusnya. Penata laksanaannya, semua kondisi tirotoksikosis itu harus ditata laksana. Tata laksana yang pertama yaitu dengan terapi simptomatik. Simptomatik berarti yang kita kendalikan adalah seluruh gejala-gejala yang timbul. Dengan apa? Cukup dengan memberikan obat beta blocker dan obat anti tiroid. Bisa diikuti dengan terapi yang definitif, contohnya ablasi yodium radioaktif. Jadi dimasukkan zat yodiumnya ini mengandung radioaktif, nanti zatnya itu kemudian nyampe di kelenjar tiroid, lalu oleh karena radioaktifnya dia akan merusak kelenjar tiroidnya. Nah, waktu dia sudah berhasil merusak kelenjar tiroidnya, otomatis produksi hormon tiroidnya akan berkurang. Atau dengan pembedahan. Ya, sekalian diangkat aja itu kelenjar tiroidnya. Sampai sini ada mau nanya? Nah, jadi orang-orang dengan sakit hipertiroid itu bisa mengalami eksaserbasi yang akut, ya. Jadi tiba-tiba bertambah parah gitu produksi hormon tiroidnya. Ini bisa menyebabkan keadaan hipermetabolik dan ini sifatnya bisa mengancam jiwa. Jadi bisa sampai menyebabkan kematian. Namanya badai tiroid, thyroid stone. Ya, jadi orang yang misalnya selama ini udah konsumsi obat tiroid, lalu dia putus obat, selama beberapa waktu terkumpullah seluruh hormon-hormon tiroid yang berlebihan. Nanti kalau jumlahnya sangat banyak di dalam darahnya, muncullah badai tiroid. Gejalanya adalah hipermetabolisme juga, tapi hipermetabolisme yang sangat berat yang bisa mengancam jiwa. Cara diagnosanya tentunya secara klinis, kita lihat gambaran hipermetabolisme dan juga dengan melakukan tes fungsi tiroid. Untuk pasien yang mengalami badai tiroid, ya, itu memerlukan stabilisasi segera dengan rehidrasi cairan. Yang pertama, ya, jadi kita berikan cairan. Kenapa? Karena biasanya dia sudah mengalami dehidrasi. Hipermetabolisme itu akan menyebabkan panas tubuhnya sangat luar biasa, sehingga dia bisa shock karena dehidrasi. Lalu kita berikan beta blocker. Kenapa diberikan beta blocker? Karena semua efek dari hormon tiroid itu akan meningkatkan sensitivitas reseptor reseptor beta di pembuluh darah, di jantung, pokoknya semua yang ada reseptor beta di tubuh kita itu akan meningkat. Lalu diberikan obat anti tiroid. Ini adalah obat yang bekerja dengan menghambat, ya, produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Juga termasuk di situ kalium iodida ataupun bisa diberikan glukokortikoid parenteral. Ini tujuannya untuk menghambat langsung efek kerja dari hormon tiroid. Lalu kita bisa juga memberikan kepada pasien pendinginan tubuh secara aktif. Ya, berarti kalau ada air dimasukkan ke kolam misalnya, tapi biasanya dia hanya cukup diberikan selimut yang dibasahi, ya. Dan selimut yang dibasahi tentunya kalau dia dengan hanya suhu yang normal, suhu kamar, sebentar aja itu akan panas. Jadi kalau bisa agak lebih di bawah suhu kamar, ya.
Lalu kita harus mengatasi kondisi takiaritmianya, ya. Jadi karena hormon tiroid itu akan menyebabkan peningkatan heart rate dari jantungnya, maka dia akan mengalami aritmia, maka kita harus berikan obat-obat untuk mengatasi aritmianya. Terapi definitifnya itu tentunya dengan pembedahan ataupun dipertimbangkan setelah pasiennya mengalami stabil, ya. Ketika dia mengalami tadi badai tiroidnya. Oke, ini untuk penyakit Graves' disease, ya. Jadi Graves' disease ini adalah salah satu penyebab tirotoksikosis, yang mana dia sifatnya adalah menyebabkan hipertiroidisme. Berarti tadi harus ingat bahwa hipertiroidisme itu adalah kondisi di mana kelenjar tiroidnya memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Karena bisa saja hormon tiroid itu tidak diproduksi oleh kelenjarnya, tapi diproduksi oleh tempat yang lain. Bisa tumor, ya, bisa juga tadi ada tumor di hipofise, tapi itu tetap disebut hipertiroidisme. Kalau dia hipofise kan tadi menghasilkan TSH, ya. TSH-nya akan merangsang akan merangsang sel kelenjar di tiroidnya untuk menghasilkan hormon tiroid. Jadi Graves' disease ini tanda khasnya itu adalah dia dengan gambaran klinis yang khas, ada triadnya, clinical triadnya, yaitu dijumpai yang pertama goiter yang diffuse, berarti gondok yang dia tidak bernodul. Kalau diraba itu pembesarannya hampir sama dan merata, itu namanya diffuse. Kemudian dijumpai tanda-tanda oftalmopati, ya. Oftalmopati berarti ada kelainan pada matanya. Kemudian dijumpai dengan myxedema pada pretibialnya, di kakinya itu bengkak. Nanti kita lihat gambaran bengkaknya bagaimana, ya. Oftalmopati itu lihat gambarnya ini adalah mata yang lebih menonjol, ya. Dijumpai di situ yang pertama exophthalmos, berarti bola mata menonjol. Kemudian dijumpai adanya dysmotility pada okularnya, jadi gerakan bola matanya juga nggak normal, ya. Itu ciri khas dari oftalmopatinya. Kemudian tadi dijumpai ada goiter yang diffuse, berarti nggak ada nodul. Kalau ada nodulnya berarti bukan Graves' disease, ya. Kalau ada nodulnya nanti waktu pemeriksaan fisik berarti bukan Graves' disease. Lalu pasiennya akan mengalami takikardia karena efek langsung dari hormon tiroid itu terhadap otot jantung. Kemudian kulitnya akan terasa hangat dan lembab, serta keringatnya banyak dan dijumpai tremor yang halus, fine tremor. Lalu pasiennya nggak tahan panas, jantungnya berdebar, kemudian gampang marah secara emosional, dia gampang tersinggung, nggak bisa istirahat, susah tidur malam, dan gampang capek. Kemudian rambutnya biasanya akan cepat botak. Lalu dia tidak bisa merasa lapar, ya. Dan biasanya juga pada akhirnya dia akan bisa mengalami intoleransi glukosa. Jadi seperti mengalami penyakit gula, ya, kadar gulanya lebih tinggi dari normal. Kemudian pasiennya akan mengalami penurunan berat badan, bisa disertai dengan diare. Kenapa diare? Karena peningkatan peristaltik pada usus besar, ya. Lalu pada wanita akan mengalami gangguan menstruasi, kemudian otot-ototnya juga akan lemah dan disertai dengan kelainan pada tulang. Ya. Jadi itu kalau untuk yang Graves' disease. Ini tadi dia menerangkan kondisi hipertiroidisme. Penyebabnya ada beberapa, bisa autoimun Graves' disease contohnya, atau Hashimoto thyroiditis. Tapi ingat ini hanya pada waktu early stage. Jadi awalnya dia hipertiroid, nanti kalau udah rusak semua kelenjar tiroidnya, dia jadi hipotiroid, ya. Itu maksudnya Hashimoto thyroiditis. Dari arti katanya tiroiditis berarti peradangan pada kelenjar tiroid. Bisa juga kelainan fungsional.
Contohnya yang tadi ya, ada toxic multinodular goiter. Jadi ada goiter, berarti ada kelenjar tiroidnya membesar. Multinodular, berarti banyak nodul-nodul, tapi dia menghasilkan banyak hormon tiroid, maka disebut toksik. Karena nanti ada non-toxic multinodular goiter. Berarti sekalipun membesar kelenjar tiroidnya, sekalipun ada nodul-nodulnya, tapi waktu diperiksa fungsi dari tiroidnya dia tidak menunjukkan hiperaktivitas, maka dia non-toksik, ya. Kemudian bisa juga karena toksik adenoma, itu tadi ya, adenoma itu berarti tumor, yang muncul tumor. Tumornya ini kemudian menghasilkan juga hormon tiroid, ya. Kemudian bisa juga adenoma yang tirotropik, berarti dia adenoma yang menghasilkan TSH. Bukan, adenomanya tidak menghasilkan hormon tiroid, tapi yang dihasilkannya adalah TSH-nya. Kita tahu bahwa TSH itu akan merangsang sel kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormonnya T3 T4. Lalu bisa juga karena iatrogenik, berarti karena perbuatan kita sebagai dokter, ya. Bisa karena radiasi, bisa karena obat-obatan, atau bisa juga karena ini loh, tiroiditis akibat palpasi. Makanya ada orang yang sakit gondok seperti ini senang kali nengok-nengok gondoknya. Tiap pagi dipegang-pegang. Karena dipegang-pegang sel folikelnya kan ketekan. Udah, karena dia ketekan maka dia akan mengalami peradangan. Yang harusnya dia non-toksik sebenarnya, tapi kemudian karena udah terlalu sering dipegang-pegang, akibatnya rusak, sel folikelnya pecah, maka hormon tiroidnya akan terlepas. Waktu terlepaslah hormon tiroidnya bisa muncul dia dengan gejala tirotoksikosis. Makanya jangan ditengok-tengok, karena awalnya semua dari mata, ya, mulanya biasa saja, berawal dari mata. Jadi jangan ditengok. Kalau kita bilang nanti jangan dipegang-pegang, pasien biasa cepat aja itu. Pagi-pagi dia tetap nengok ke cermin. Ya nggak kepegang kok dok, cuma ditengok-tengok aja katanya. Dia nggak sadar, ditengok-tengok nanti dia tergoda untuk pegang. Maka kita langsung bilang jangan ditengok, kan? Apalagi dipegang, dibiarkan saja. Oke. Habis. Oke, kita lihat dari definisinya ya. Ini jam berapa ini? 4:30. Jadi kita ulang sedikit, tirotoksikosis adalah satu kondisi hipermetabolik. Jadi kondisi klinis yang hipermetabolik yang disebabkan tingginya kadar hormon tiroid yang bersirkulasi secara tidak tepat. Sedangkan hipertiroidisme artinya produksi dari hormon tiroid yang berlebihan. Oleh siapa? Oleh kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan tirotoksikosis. Ada hipertiroidisme yang nyata, ada yang subklinis. Apa maksudnya? Kalau dia yang nyata, maka kadar TSH-nya itu akan rendah dan kadar T4 dan T3-nya itu tinggi. Ya, pasien biasanya mengalami gejala tirotoksikosis. Itu maksudnya hipertiroidisme yang nyata. Jadi hipertiroidisme nyata, TSH-nya memang rendah disertai dengan gejala tirotoksikosis. Ada yang disebut dengan subklinis, yaitu kalau TSH-nya rendah tapi kadar T4 dan T3-nya masih batas normal. Oke, pasien biasanya tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan saja. Ini bisa nanti berkembang menjadi hipertiroidisme yang nyata. Ya, jadi pada awal-awal bisa saja seseorang itu kadar T4 dan T3-nya belum cukup tinggi untuk menimbulkan gejala tirotoksikosis. Tapi nanti lama-kelamaan nggak diobati, akhirnya dia juga akan mengalami tirotoksikosis. Oke, kita lanjut dengan etiologi. Apa saja penyebab yang menyebabkan tirotoksikosis? Yang pertama tentunya adalah hiperfungsi dari kelenjar tiroidnya sendiri. Yang kedua bisa karena destruksi kelenjar tiroid. Tapi jangan lupa untuk yang destruksi kelenjar tiroid ini hanya pada fase awal. Kalau dia sudah rusak beneran, dia nggak akan bisa memproduksi lagi.
Bisa karena tirotoksikosis yang eksogen, berarti dia makan hormon tiroid yang berlebihan. Ya sebenarnya bukan salah dia juga kadang ya. Biasanya kita dokter yang lupa memeriksakan udah bagaimana sebenarnya kebutuhan hormon tiroidnya. Karena kebutuhan hormon tiroid ini semakin usia meningkat tentunya kebutuhannya akan berkurang. Makin tua tidak perlu butuh banyak hormon tiroid tentunya, tapi mungkin dia nggak mau periksa atau dokternya tidak memeriksakan TSH, dosisnya dikasih aja terus segitu. Sampai akhirnya dia mengalami tirotoksikosis. Atau bisa karena produksi hormon yang dari ektopik, berarti di luar dari kelenjar tiroidnya. Kita langsung ke tabel ringkasannya aja ya kan. Nanti biasa baca sendirilah. Semoga bisa besar. Yes, ini pun udah banyak kali ya kan. Jadi ini ada beberapa diagnosa kemungkinan ya, kemungkinan penyebab tirotoksikosis. Gak usah takut nengok tabelnya ya kan. Yang pertama penyakit Grave, yang kedua tadi toxic multinodular goiter, bisa juga subacute granulomatous thyroiditis. Ya, jadi kata kuncinya di thyroiditis. Kalau nama awal-awalnya ini nanti ya tinggal hafal-hafal dikit aja. Atau namanya De Quervain thyroiditis. Ada juga namanya subacute lymphocytic thyroiditis juga, atau namanya silent thyroiditis. Dan yang kelima ada iodine induced hyperthyroidism. Inilah penyebab yang paling sering terjadinya hipertiroidisme dan tirotoksikosis. Bagaimana membedakannya? Ya kita bacalah sikit-sikit, ya kan? Yang pertama dari status tiroidnya. Kalau dia Graves disease, biasanya ini sifatnya acute, muncul tiba-tiba, atau bisa juga dia sifatnya kronik. Ya, jadi bisa udah berbulan-bulan, bisa juga baru muncul. Jadi kalau semua yang dengan baru berobat sama kita, lalu dia bilang baru aja mengalami gejala-gejala hipertiroidisme atau tirotoxicosisnya, ya dalam bayangan kita dia bisa Graves, bisa juga bukan Graves gitu ya. Tapi kalau dia toxic multinodular goiter, nah ini dia kronik. Biasanya dia munculnya agak-agak lambat, nggak tiba-tiba, ya tiba-tiba, perlahan-lahan sampai muncul gejala tirotoksikosis yang cukup berat, ya. Kemudian untuk yang tiroiditis, nah untuk sampai dia bagaimana perjalanan klinisnya, sifatnya adalah transient, berarti sementara, tirotoksikosisnya sementara, yang nanti diikuti dengan gambaran hipotiroidisme. Awalnya dia gampang kepanasan, lama-lama kedinginan aku dokter. Iya dulu aku sempat kepanasan, berkeringat banyak segala macam. Sekarang suhu udara yang nggak terlalu dingin pun saya harus pakai jaket, nggak tahan dengan dingin. Ya jadi lawannya. Kalau hipertiroid nggak tahan dengan panas, kalau dia hipotiroid nggak tahan dengan udara yang dingin. Kalau dia yang iodine induced, artinya hipertiroidisme disebabkan oleh iodium, ya, yaitu pada tirotoksikosis pada pasien-pasien dengan sebelumnya mengalami defisiensi iodium, ya. Jadi gini maksudnya, pasiennya udah mengalami defisiensi iodium, ya kan, lalu kemudian diberikan iodium dengan dosis yang cukup besar, tiba-tiba diberikan. Akibatnya sel folikel tiroid tadi yang udah mulai nggak memproduksi, tiba-tiba kena iodium, dia semangat kali memproduksinya, sehingga muncul kelebihan produksi hormon tiroid, ya. Epidemiologi ya baca-baca lah situ ya kan. Paling sering, tapi sedikit lah. Paling sering kalau dia Graves disease, ini paling sering di Amerika. Tentunya di Indonesia juga untuk yang kasus hipertiroidisme paling sering memang Graves disease, ya. Dengan umur paling muncul itu paling sering datang sama kita berobat adalah 20 sampai 30 tahun. Dan lebih banyak pada wanita. Perbandingannya pun cukup signifikan, 8:1. Ya. Nah, kalau untuk yang multinodular goiter, jadi pembesaran gondok, pembesaran tiroid, lalu dengan nodul-nodul yang multinodular, maka yang toksik ini akan kebalik umurnya dijumpai pada umur yang lebih tua, lebih dari 50 tahun. Jadi jarang yang Graves disease datang sama kita berobat di atas 50, pasti wanita muda, ya.
Kemudian tetap juga sama, wanita lebih sering mengalami daripada laki-laki. Untuk yang tiroiditis juga begitu. Paling sering umur 30-50 dan juga lebih banyak pada perempuan. Dan untuk yang dipicu oleh iodium itu adalah tentunya pada daerah-daerah yang dengan defisiensi iodium. Penyebabnya kita lihat sini, kalau dia grave disease maka dia autoimun. Oke, di mana autoimunnya? Adanya autoantibody gitu ya terhadap reseptor TSH. Di mana ada reseptor TSH? Tentunya reseptornya ada di sel tiroid. Nah, ini ada autoantibody yang dia berikatan terhadap reseptor si TSH, bekerjanya seolah-olah sama seperti TSH, sehingga ketika dia nempel maka sel folikel tiroidnya akan memproduksi hormon tiroid. Kemudian yang multinodular goiter toxic tadi penyebabnya adalah defisiensi iodium yang kronis. Ya, jadi karena iodiumnya kurang, sementara TSH-nya pasti akan tinggi kan? Kalau kalau hormon tiroid kita kurang, maka TSH akan tinggi. TSH yang tinggi ini pasti akan memacu sel tiroid untuk bekerja keras. Tapi dia kekurangan iodium, maka dia nggak berhasil menciptakan T3T4. Karena nggak berhasil T3T4-nya, maka TSH-nya akan lebih tinggi lagi. Dipaksa terus dia bekerja. Itulah yang menyebabkan dia lama-lama mengalami hipertrofi, belum hipertiroid. Nanti pada akhirnya, ya, mungkin pada satu waktu dia bisa dapat iodium yang cukup, baru dia kemudian akan muncul terjadi tirotoksikosis yang mulai muncul, ya. Terus untuk yang tiroiditis, tadi ada Dequervine. Dequervine itu penyebabnya adalah infeksi virus. Kemudian bisa Mycobacterium yang mana akan menyebabkan kerusakan terhadap sel-sel folikel. Untuk yang dia transient tadi satu lagi itu adalah ini, postpartum. Jadi ibu-ibu setelah melahirkan itu kemudian bisa mengalami tiroiditis. Nanti aku sih nggak ada penjelasan di sini ya kenapa yang postpartum, tapi dia setelah dia melahirkan muncullah reaksi peradangan secara langsung pada kelenjar tiroidnya. Karena meradang kelenjar tiroidnya jadi tiroiditis, lalu terlepaslah hormon tiroidnya, lalu tidak bisa bagus juga, belum ada perbaikan, maka dia muncul gejala hipotiroid. Jadi tirotoksikosis diikuti dengan gejala hipotiroid. Bisa juga karena autoimun, bisa juga karena obat-obatan. Ini contoh obatnya: interferon alfa, lithium, amiodaron, interleukin 2, tirosin kinase inhibitor, ya. Kemudian untuk yang dipicu oleh iodium, maka itu oleh karena konsumsi iodium yang berlebihan dari makanan, bisa karena zat kontras, bisa juga karena obat amiodaron, ya. Lalu kita bisa membedakan pembesarannya, ya. Gimana membedakan pembesarannya? Ini maksudnya goiter. Bedakan nanti dari konsistensinya dan dari nyerinya. Oke, kalau dia grave disease, biasanya itu akan membesarnya merata, difus, dan halus permukaannya, nggak berbenjol-benjol. Kemudian dia juga tidak sakit, dipegang-pegang dia nggak nyeri. Kalau dia yang multinodular goiter, ya dari namanya saja sudah pasti banyak nodul. Untuk sakitnya juga tetap tidak sakit. Untuk yang tiroiditis, ini juga kita lihat menyebar, tapi dia sifatnya lebih keras. Kenapa dia keras? Karena dia mengalami inflamasi. Oke. Karena dia mengalami inflamasi, pastinya dia akan nyeri. Tapi untuk yang Dequervine, karena Dequervine tadi kan yang menyebabkan inflamasinya bisa virus, Mycobacterium tadi, ya. Beda dengan yang tiroiditis yang transient tadi, silent.
dia biasanya painless, nggak sakit ya. Kemudian untuk yang dipicu oleh kekurangan iodium itu tergantung bagaimana kondisi tiroidnya sendiri. Jadi belum tentu juga dia keras, belum tentu juga dia tidak mengeras ya, tapi sama-sama tidak nyeri. Jadi yang nyeri perhatikan di sini, kalau dijumpai pembesaran kelenjar tiroid yang disertai dengan rasa nyeri, itu adalah tiroiditis yang dipicu oleh infeksi virus atau mycobacterium, De Quervain namanya ya. Oke. Temuan yang lain banyak sekali ya kan. Kalau untuk grave disease maka bisa dijumpai grave ophthalmopathy tadi ya. Jadi matanya mengalami kelainan, juga disertai dengan pretibial mixed edema ya. Untuk yang multinodular goiter tidak spesifik. Kalau untuk yang tiroiditis ya sama-sama, ini semua tanda-tanda peradangan tentunya. Mulai dari laju endap darah meningkat, bisa dijumpai demam, malaise, kemudian bisa dijumpai kemungkinan riwayat pernah mengalami infeksi saluran pernapasan atas ya beberapa minggu sebelum ataupun beberapa minggu sebelum mulainya gejala tiroiditis yang subakut. Ya, jadi kita tanya, ada nggak 2 minggu ini demam-demam seperti flu-flu seperti itu ya? Kita tanyakan sama pasiennya. Kemudian untuk yang dia dipicu oleh konsumsi iodium tidak spesifik ya temuan lainnya. Untuk pemeriksaan thyroid function test ya, maka untuk grave disease itu biasanya TSH-nya sangat rendah. Ya, TSH menurun atau tak terdeteksi bahkan. Nanti ini yang sering salah, loh, kok hipertiroid? TSH-nya rendah kok hipertiroid? Gitu. Dan ini sering kejadian. Nanti udah datang berobat, bawanya obatnya hormon tiroid. Kenapa ini dimakan? Ini dok hasil lab saya. Nampak TSH-nya misalnya, saya tuliskan sini ya, TSH nanti biasanya itu kurang dari 0,005 gini. Sedangkan normalnya itu adalah 0,2 sekian sampai dengan 5, gitu. Itu normalnya ini. Oke? Lalu pasiennya datang dengan TSH segini. Ini apa diagnosanya? Apa? Grave disease ya, karena udah tahu kan. Kalau orang baca ini kan kecil dong. Kalau lebih kecil kok jadi hiper. Paham ya? Jadi jangan sampai salah. Kalau ketemu seperti ini adalah kondisi di mana kondisi TSH-nya itu sangat tertekan. Kenapa TSH-nya tertekan? Karena ada tadi auto antibody yang berperan seakan-akan dia seperti TSH yang akan menyebabkan peningkatan T3 dan akibat T3 T4-nya rendah, maka di otak TRH-nya pasti akan turun, thyroid releasing hormonnya akan turun. Akibatnya TSH-nya akan turun. Itu masih hafal nggak? Aksesnya masih hafal? Masih ya? Nah, itulah sebabnya maka kondisi yang hipertiroid adalah kita akan temukan dia dengan TSH yang rendah. Oke. Untuk yang multinodular hampir sama. Ya, cuma TSH-nya memang tetap dikatakan rendah, tapi tidak serendah grave disease ya. Kurang 0,002 biasa lah kalau dia multinodular. Tapi kalau dia yang grave disease biasa kurang dari 0,00001 katanya lagi. Udah banyak kali nolnya, ujungnya cuma 1. Nah, itu udah kita mikirnya ini grave disease ini ya. Kemudian untuk yang tiroiditis, maka kita harus bagi 2 fase. Fase tirotoksikosis dan fase yang hipotiroid. Awalnya dia tirotoksikosis, lanjutannya dia jadi hipotiroid. Maka kita akan jumpai fase yang akan berubah. Awalnya TSH-nya rendah, T3 T4-nya tinggi, lalu nanti berubah jadi TSH-nya naik, T3 T4-nya menjadi turun. Sama dengan yang diindus yang disebabkan oleh iodium juga, TSH-nya harus rendah, T3 T4-nya harus naik karena memang ini adalah kondisi tirotoksikosis ya. Antibodi
bisa ditemukan pada penyakit-penyakit yang memang dia kemungkinan disebabkan oleh autoantibody, ya, autoimun. Kalau dia grave disease, ini antibodinya TRAB, kemudian ada anti TPO antibody, dan juga ada anti tiroglobulin. Ini TRAB, thyroid receptor, ya, antibody. Sedangkan pada multinodular tidak dijumpai antibody. Untuk yang dia tiroiditis bisa dijumpai anti TPO antibody. Ini khasnya untuk tiroiditis, ya. Kemudian untuk yang dia disebabkan oleh konsumsi iodium, biasanya dia akan meningkat TRAB-nya hanya pada pasien-pasien dengan grave disease, ya. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah dengan uptake iodium. Ini tadi ya, iodine uptake on scintigraphy. Ini maksudnya dimasukkan iodium dengan zat radioaktif, nanti dia akan masuk ke kelenjar tiroidnya. Gambarannya begini, kalau dia karena grave disease, maka semua sel-sel folikel tiroid itu akan aktif sekali bekerja. Kalau dia aktif menghasilkan tiroid, berarti dia perlu iodium. Akibatnya iodium yang kita masukkan akan diserapnya. Maka muncul gambarannya diffuse. Seluruh kelenjar tiroidnya akan menyerap iodium. Kalau dia multinodular, maka sifatnya multiple focal area. Jadi nggak menyebar menyeluruh, tapi sedikit-sedikit. Nampak nanti dia meningkat uptake dari iodiumnya. Atau jadi peningkatan uptake iodiumnya yang sifatnya multiple focal area. Jadi terpisah-pisah. Sedangkan pada tiroiditis tentunya karena dia tak bekerja menghasilkan, kan gitu ya, maka iodine uptake-nya menjadi menurun karena memang berhenti produksi karena tiroiditis. Sama halnya dengan si iodine induce, artinya ini diperiksa setelah dia di stop tentunya konsumsi iodiumnya, maka dijumpailah tidak ada uptake iodium setelah dia di stop iodiumnya. Ketika sudah diberikan iodium dari luar, maka kita kasih iodine uptake, karena udah dia ambil yang dari luar tadi, maka iodine yang scintigraphy ini menjadi menurun. Gitu maksudnya, ya. Untuk gambaran patologinya terakhir, ya kan, tarik nafas. Oke. Dijumpai hiperplasia yang menyeluruh, diffuse, dan hipertrofi dari sel-sel folikular pada grave disease. Sedangkan pada multinodular goiter itu dijumpai hanya sebagian-sebagian, ya, patches of enlarged follicular cell. Jadi berkelompok-kelompok sel folikulnya yang membesar, yang kemudian dia akan mengalami pelebaran atau pembesaran oleh karena adanya peningkatan koloid dan epitelnya menjadi mendatar. Ini pemeriksaannya tentunya patologi, berarti dia pemeriksaan patologi anatomi, ya. Ini histologinya. Untuk yang tiroiditis dijumpai gambaran inflamasi berupa granulomatosa, dijumpai sel-sel giant yang multinucleated pada pemeriksaan histologi. Sedangkan untuk yang silent thyroiditis itu tidak dijumpai adalah sel-sel germinal follicle, tapi dijumpai ada infiltrasi limfositik pada histologi. Tidak dijumpai folikel germinal dan juga tidak ada infiltrasi limfositnya, ya. Dan untuk yang disebabkan oleh iodium, maka ini tergantung dari penyebab kelainan tiroidnya. Itulah yang dijumpai dari gambaran patologinya. Oke, apa ada gambar lagi enggak ya? Patofisiologi kurasa masih oke lah ya, kita tengok-tengok sedikit ya. Masih semangat nih? Serius nih? Oke. Pikir aku aja udah lemas ya kan? Ngantuk-ngantuk sedikit ya, nggak apa-apa. Lumayan ya. Oke. Jadi kalau kita belajar tiroid, maka kita harus tahu yang namanya sumbu hipotalamus hipofise tiroid, HPA aksis, ya. Di mana masing-masing organ ini nanti akan menghasilkan hormon yang mengatur produksi hormon tiroidnya. Kita tengok gambarnya.
Oke, jadi dimulai dari ini adalah hipotalamus. Lalu ini ada ini posterior, ini anterior. Oke. Nah, si hipotalamus ini akan memproduksi yang namanya TRH. Kapan dia produksi TRH? Kalau kadar T4 dan T3-nya rendah, maka TRH-nya akan meningkat. Oke. Ketika TRH meningkat, dia kemudian menuju hipofise anterior. Maka hipofise anterior akan menghasilkan TSH. TSH-nya kemudian akan menuju ke kelenjar tiroid, lalu kelenjar tiroid akan memproduksi T4 dan T3. Oke. Jadi kalau dia pada hipotalamus disebut dia releasing hormone, pada hipofise namanya gonadotrophic hormone, sedangkan si kelenjar tiroidnya namanya target organ. Oke. Hipertiroidisme tadi udah, penyebab lain sudah. Oke, kita lihat efek tirotoksikosis. Ya, jadi efek tirotoksikosis ini adalah terjadinya hipermetabolisme yang menyeluruh. Juga dia punya efek terhadap jantung, ya. Di mana hipermetabolisme menyeluruh ini akan menyebabkan peningkatan konsumsi substrat. Kenapa? Ini dia, kita lihat. Oke, karena ini ya, mana tahu besok kan kita ini kan. Kita besok kelas apa kan? Pleno kan? Ini aja jawabannya, ya kan? Terjadinya peningkatan jumlah pompa natrium kalium ATPase. Inilah kerja dari hormon tiroid. Efeknya apa? Si pompa ini akan menyebabkan produksi panas. Jadi dia akan menyebabkan meningkatnya metabolisme basal. Metabolisme basal itu berarti apa? Metabolisme tubuh yang harus berlangsung dalam keadaan istirahat. Ya, jadi waktu kita tidur, tubuhnya harus tetap bermetabolisme. Oleh karena peningkatan si hormon tiroid, maka dia akan meningkatkan si pompa natrium kalium ATPase ini yang mengatur metabolisme basal, sehingga akan terjadi peningkatan termogenesis. Panas tubuhnya akan meningkat. Lalu efek yang lain tirotoksikosis adalah terjadinya peningkatan stimulasi terhadap reseptor adrenergik, ya, sehingga terjadi hiperstimulasi sistem saraf simpatik. Oke, lalu pada jantung akan terjadi peningkatan curah jantung. Oleh karena apa? Sama halnya, ya. Jadi dia juga akan meningkatkan jumlah pompa ATPase di mana? Pada miosit jantung atau sel otot jantung. Efek lainnya juga akan menyebabkan penurunan jumlah fosfolamban. Ya kan, namanya lamban. Memang lambat nanti ini. Sehingga efeknya ada meningkatnya perpindahan kalsium, ini langsung terjemahkan tadi. Perpindahan kalsium melewati sarkolema sehingga akan meningkat kontraktilitas dari miokardium.